Hai semuanya, kadang kita terlalu sibuk melihat dunia di luar diri kita, sampai lupa kalau hal paling penting justru ada di dalam diri sendiri. Banyak orang ingin mengubah hidupnya, ingin punya kebahagiaan, kesuksesan, dan ketenangan, tapi sering lupa kalau semua itu dimulai dari satu hal sederhana, mendidik diri sendiri. Bukan hanya soal sekolah, kuliah, atau membaca buku, tapi tentang bagaimana kita melatih hati, pikiran, dan kebiasaan setiap hari. Mendidik diri bukan proses yang selesai dalam semalam, bukan juga sesuatu yang kita lakukan sekali, lalu beres selamanya. Hidup itu dinamis, setiap hari ada tantangan baru, masalah baru, bahkan luka baru. Kalau kita tidak melatih diri, kita akan mudah hanyut, mudah goyah, dan akhirnya kehilangan arah. Jadi mendidik diri berarti menyiapkan pondasi, supaya kita tetap kokoh, apapun yang terjadi di luar sana. Banyak orang berpikir, mendidik diri itu artinya harus jadi orang yang sempurna. Padahal bukan itu tujuannya. Kita nggak sedang berlomba-lomba jadi manusia tanpa celah, tapi belajar untuk jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Dan itu nggak datang dari motivasi sesaat, melainkan dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Kalau kamu hari ini bisa sedikit lebih sabar dibanding kemarin, itu sudah bagian dari mendidik diri. Kalau kamu bisa menahan diri untuk nggak membalas kata-kata orang yang menyakitkan, itu juga mendidik diri. Kalau kamu bisa memilih diam ketika marah, itu latihan yang luar biasa. Setiap hari hidup memberi kita kesempatan untuk belajar. Bedanya, ada orang yang peka dan mau mengambil pelajaran, ada juga yang menutup mata dan merasa sudah tahu segalanya. Padahal, banyak masalah dalam hidup ini sebenarnya bukan karena kita bodoh, tapi karena kita tidak mau belajar. Kita merasa sudah cukup, sudah benar, dan akhirnya menolak masukan, menolak introspeksi, bahkan menolak melihat kesalahan diri sendiri. Padahal, mendidik diri itu berarti berani mengakui kelemahan kita dan mau memperbaikinya. Coba perhatikan orang-orang yang kamu kagumi. Mereka yang tenang, dewasa, dan bijaksana, nggak lahir seperti itu begitu saja. Mereka melalui proses panjang, sering jatuh, sering gagal, tapi mereka mau belajar. Mereka melatih diri untuk memahami emosi, mengatur pikiran, dan mengendalikan tindakan. Semua orang bisa marah, tapi tidak semua orang bisa mengendalikan kemarahan. Semua orang bisa sedih, tapi tidak semua orang bisa bangkit dari kesedihan. Itulah kenapa mendidik diri itu penting, karena dunia ini tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita. Kalau kita mau jujur, mendidik diri itu tidak mudah. Kadang kita lebih gampang menasihati orang lain dibanding mengingatkan diri sendiri. Kita pintar bilang ke orang lain, sabar ya, nanti juga lewat. Tapi ketika kita sendiri yang kena masalah, kita lupa semua nasihat itu. Dan itu manusiawi. Tapi justru disitulah tantangannya. Melatih diri untuk mempraktikkan apa yang kita tahu, bukan cuma sekedar menghafal teori. Salah satu bentuk mendidik diri yang paling penting adalah belajar mengendalikan reaksi. Kita nggak bisa mengatur orang lain, nggak bisa mengontrol situasi, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana bereaksi. Misalnya ketika ada orang yang menghina, kita punya dua pilihan, membalas atau diam dan menjaga harga diri. Ketika gagal, kita bisa memilih untuk menyerah atau mencoba lagi dengan cara berbeda. Semua itu soal pilihan, dan pilihan datang dari kebiasaan kita melatih pikiran. Kalau kamu ingin mendidik diri, mulailah dari hal-hal kecil. Jangan langsung pasang target terlalu tinggi, nanti malah capek dan menyerah di tengah jalan. Misalnya, biasakan untuk membaca 5 halaman buku setiap hari. Biasakan untuk meluangkan waktu 5 menit merenung sebelum tidur, memikirkan apa yang sudah kita lakukan hari itu. Biasakan untuk bersyukur walau cuma atas hal-hal sederhana. Semua itu mungkin terlihat sepele, tapi efeknya besar. Dari kebiasaan kecil lahir perubahan besar. Selain itu, penting juga untuk melatih kesadaran diri. Kita sering merasa sudah kenal dengan diri sendiri, padahal belum tentu. Kita mungkin tahu makanan favorit, warna kesukaan, atau lagu yang sering diputar. Tapi apakah kita tahu kenapa kita sering marah? Apakah kita tahu apa yang sebenarnya membuat kita sedih? Apakah kita sadar pola-pola buruk yang terus kita ulangi? Kalau kita nggak pernah merenung, kita akan terus berjalan dengan autopilot, mengulang kesalahan yang sama, dan tidak pernah benar-benar berkembang. Mendidik diri juga berarti belajar memaafkan diri sendiri. Kadang yang bikin kita sulit maju bukan kegagalan itu sendiri, tapi rasa bersalah yang terus kita pelihara. Kita merasa nggak layak, merasa bodoh, merasa kalah, dan akhirnya menyerah pada keadaan. Padahal, setiap orang punya hak untuk memperbaiki diri.
Tidak ada satu kesalahan pun yang bisa mendefinisikan seluruh hidupmu, kecuali kamu sendiri yang memutuskan berhenti mencoba. Ada juga orang yang terlalu keras pada dirinya sendiri, sampai lupa bahwa proses itu butuh waktu. Mereka ingin cepat sukses, cepat sembuh, cepat berubah. Padahal hidup tidak bekerja seperti itu. Perubahan sejati datang pelan-pelan, lewat proses panjang, penuh jatuh bangun. Jadi bersabarlah dengan dirimu sendiri. Nikmati prosesnya. Hargai setiap langkah kecil yang sudah kamu ambil. Kalau dipikir-pikir, mendidik diri setiap hari sebenarnya seperti merawat tanaman. Kita harus rajin menyiramnya, memberi pupuk, memastikan kena cahaya, dan menjaga dari hama. Sama seperti itu, diri kita butuh dirawat dengan kebiasaan baik, pikiran positif, dan lingkungan yang sehat. Kalau tidak, kita bisa kering tanpa sadar. Jadi, penting banget untuk memilih apa yang kita konsumsi. Bukan cuma makanan, tapi juga informasi, tontonan, obrolan, dan orang-orang di sekitar kita. Apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan, semuanya membentuk siapa kita. Selain itu, jangan lupa bahwa proses mendidik diri bukan hanya tentang diri kita sendiri. Hidup ini bukan sekedar tentang aku, tapi juga tentang kita. Semakin baik kita mendidik diri, semakin mudah kita memperlakukan orang lain dengan baik. Orang yang sudah berdamai dengan dirinya akan lebih mudah menghargai perbedaan, lebih sabar dalam konflik, dan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Jadi, mendidik diri juga berarti memberi dampak baik pada orang-orang di sekitar kita. Kadang orang mengira mendidik diri berarti harus punya jadwal rumit dan disiplin ketat seperti tentara. Padahal, kuncinya ada pada konsistensi, bukan kesempurnaan. Banyak orang gagal bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka memaksakan diri untuk berubah drastis dalam waktu singkat. Mereka membuat target yang terlalu besar, lalu ketika tidak tercapai, mereka kecewa dan menyerah. Padahal kalau mau jujur, perubahan itu bukan soal seberapa cepat, tapi seberapa konsisten. Lebih baik kamu melakukan satu kebiasaan baik setiap hari selama setahun, daripada melakukan 10 kebiasaan baik sekaligus, lalu berhenti seminggu kemudian. Mendidik diri juga menuntut kita untuk berani keluar dari zona nyaman. Ini bagian yang paling sulit bagi banyak orang. Kita terbiasa dengan rutinitas, dengan pola pikir lama, dengan lingkungan yang sudah kita kenal, sehingga ketika diminta mencoba hal baru, kita merasa takut. Tapi justru disitulah pertumbuhan terjadi. Bayangkan kalau kamu tetap berada di tempat yang sama, melakukan hal yang sama, berpikir dengan cara yang sama. Bagaimana mungkin kamu bisa berubah? Setiap perkembangan besar dalam hidupmu selalu dimulai dari satu keputusan kecil untuk melangkah keluar dari kebiasaan lama. Kadang kita mengira musuh paling besar adalah orang lain, padahal sebenarnya musuh paling sulit ditaklukkan adalah diri kita sendiri. Ada rasa malas yang menunda-nunda, ada rasa takut gagal yang membuat kita tidak berani mencoba, ada keraguan yang membuat kita berhenti sebelum memulai. Semua itu ada di kepala kita sendiri. Dan untuk mengatasinya, bukan berarti kita harus memaksakan diri untuk tidak punya rasa takut atau malas sama sekali, tapi kita harus belajar mengelolanya. Rasa malas, rasa takut, dan rasa ragu itu wajar, tapi jangan sampai mereka yang mengendalikan hidupmu. Salah satu cara mendidik diri adalah dengan belajar mengatur prioritas. Dalam sehari, waktu kita sama-sama 24 jam, tapi kenapa ada orang yang bisa produktif, sementara orang lain merasa hidupnya jalan di tempat? Jawabannya ada pada pilihan. Apa yang kamu lakukan dengan waktumu akan menentukan siapa dirimu 5 tahun ke depan. Kalau kamu memilih menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, menunda, atau mengkonsumsi hal-hal yang tidak bermanfaat, jangan heran kalau hidupmu tidak banyak berubah. Tapi kalau kamu mau meluangkan waktu untuk belajar, mengasah diri dan membangun kebiasaan baik, hasilnya pasti akan terasa, meskipun tidak langsung. Dalam proses mendidik diri, kamu juga harus siap menghadapi kegagalan. Banyak orang berhenti belajar dan berkembang hanya karena satu kegagalan. Seolah-olah kegagalan itu tanda bahwa mereka tidak mampu. Padahal kegagalan itu bagian dari proses. Kamu jatuh bukan berarti kamu lemah, tapi karena kamu sedang belajar cara berjalan. Sama seperti bayi yang baru belajar berdiri, mereka tidak akan langsung bisa berjalan dengan sempurna. Mereka jatuh berkali-kali, tapi tetap mencoba lagi dan lagi sampai akhirnya bisa melangkah mantap. Begitu juga dengan kita. Kalau kamu gagal, artinya kamu sedang belajar menemukan cara yang lebih baik. Mendidik diri juga berarti belajar menerima kenyataan. Banyak orang menderita bukan karena masalahnya terlalu berat, tapi karena mereka menolak menerima keadaan.
Mereka terus berandai-andai, seandainya saja aku begini, seandainya saja keadaannya begitu. Padahal realitas tidak akan berubah hanya karena kita mengeluh. Justru dengan menerima kenyataan, kita bisa fokus mencari solusi. Bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi berhenti melawan hal-hal yang di luar kendali kita. Kalau mau jujur, salah satu keterampilan yang paling penting dalam hidup adalah melatih kesabaran. Dunia ini tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana kita. Orang-orang tidak selalu memperlakukan kita seperti yang kita mau. Kesempatan tidak selalu datang tepat waktu. Dan kalau kita tidak melatih kesabaran, kita akan mudah lelah dan frustrasi. Kesabaran bukan berarti pasif, tapi kemampuan untuk tetap tenang dan fokus, bahkan ketika hasil belum terlihat. Dalam proses mendidik diri, kesabaran adalah fondasi. Tanpa itu, kita akan berhenti di tengah jalan. Selain sabar, kita juga perlu melatih ketegasan pada diri sendiri. Ada saatnya kita harus memaksa diri melakukan sesuatu meskipun tidak nyaman. Misalnya memaksa diri bangun lebih awal untuk olahraga, memaksa diri belajar ketika lebih ingin bersantai, atau memaksa diri menolak godaan ketika kita sedang berhemat. Orang yang berhasil bukan orang yang selalu termotivasi, tapi orang yang punya disiplin. Motivasi datang dan pergi, tapi disiplin adalah kebiasaan yang bisa kita bangun. Salah satu kesalahan yang sering kita lakukan adalah terlalu membandingkan diri dengan orang lain. Kita melihat pencapaian orang lain di media sosial, lalu merasa diri kita kurang. Kita melihat hidup orang lain terlihat lebih bahagia, lalu merasa hidup kita gagal. Padahal, membandingkan diri dengan orang lain hanya akan membuat kita kehilangan fokus. Mendidik diri berarti belajar menilai diri sendiri berdasarkan perkembangan kita, bukan berdasarkan standar orang lain. Kalau hari ini kamu lebih baik daripada kemarin, itu sudah cukup. Fokuslah pada perjalananmu, bukan perjalanan orang lain. Tentu, mendidik diri tidak bisa dilakukan sendirian. Kita butuh lingkungan yang mendukung. Kalau kamu ingin berubah, pastikan kamu berada di sekitar orang-orang yang juga mau berkembang. Lingkungan itu mempengaruhi pola pikir, kebiasaan, bahkan masa depan kita. Kalau kamu berada di sekitar orang-orang yang terus mengeluh, kemungkinan besar kamu juga akan ikut mengeluh. Sebaliknya, kalau kamu berada di lingkungan orang-orang yang belajar dan bekerja keras, kamu akan lebih termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Hanya saja penting untuk diingat, bahwa mendidik diri bukan berarti memaksakan diri mengikuti semua orang. Kadang kita terlalu sibuk mendengar suara luar, sampai lupa mendengar suara hati sendiri. Mendidik diri juga berarti mengenali apa yang penting buat kita, apa nilai-nilai yang kita pegang, dan apa tujuan hidup yang mau kita capai. Jangan hanya mengikuti tren atau apa yang sedang ramai dibicarakan orang lain. Kalau kamu tidak tahu apa yang kamu benar-benar mau, kamu akan mudah terbawa arus dan kehilangan arah. Selain itu, mendidik diri juga melibatkan melatih rasa syukur. Banyak orang merasa hidupnya kurang, padahal mereka hanya lupa menghargai apa yang sudah ada. Kita sering mengeluh soal hal-hal yang belum kita punya, tapi lupa mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Padahal rasa syukur bisa membuat kita lebih tenang, lebih sabar, dan lebih bahagia. Setiap pagi ketika bangun, bersyukurlah karena kamu masih diberi kesempatan hidup. Itu sudah cukup untuk memulai hari dengan semangat baru. Pada akhirnya, mendidik diri setiap hari bukan tentang membuat hidup tanpa masalah, tapi membuat diri kita lebih siap menghadapi masalah. Bukan tentang menghapus semua rasa takut, tapi belajar melangkah meskipun takut. Bukan tentang menjadi sempurna, tapi menjadi lebih baik sedikit demi sedikit. Hidup ini terlalu berharga untuk dijalani dengan otopilot, tanpa arah dan tanpa kesadaran. Kalau kamu mau masa depanmu berbeda, kamu harus mulai melatih diri sekarang, bukan nanti. Kadang kita terlalu banyak berpikir tentang bagaimana caranya menjadi versi terbaik diri kita, sampai lupa kalau jawabannya seringkali sederhana. Lakukan hal kecil, tapi lakukan setiap hari. Banyak orang menunggu momen besar untuk berubah, padahal perubahan itu dibangun dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Mendidik diri bukan tentang mengubah segalanya sekaligus, tapi mengasah satu kebiasaan baik demi satu kebiasaan lainnya. Salah satu kebiasaan penting dalam mendidik diri adalah melatih kesadaran penuh atau mindfulness. Hidup kita sering berjalan terlalu cepat, sampai-sampai kita lupa menikmati momen sekarang. Kita sibuk memikirkan masa depan, menyesali masa lalu, dan melewatkan apa yang terjadi di depan mata. Padahal, kalau mau mendidik diri, kita perlu belajar hadir sepenuhnya dalam apa yang kita lakukan.
Misalnya, ketika makan, nikmati makanannya. Ketika berbicara dengan orang lain, dengarkan dengan sepenuh perhatian. Saat sedang bekerja, fokuslah pada satu tugas, bukan 100 hal sekaligus. Melatih kesadaran membuat kita lebih peka terhadap diri sendiri. Kita jadi lebih sadar kapan kita sedang marah, kapan kita merasa lelah, dan kapan kita butuh istirahat. Ini penting, karena banyak orang gagal mengendalikan diri bukan karena tidak mau, tapi karena mereka tidak sadar dengan apa yang mereka rasakan. Emosi yang tidak dikenali akan lebih mudah meledak, tapi kalau kita melatih kesadaran, kita belajar memberi jeda sebelum bereaksi. Itu salah satu bentuk pendidikan diri yang paling tinggi, mengendalikan diri sendiri sebelum keadaan mengendalikan kita. Selain itu, mendidik diri juga butuh membangun kebiasaan refleksi. Setiap malam sebelum tidur, luangkan waktu beberapa menit untuk bertanya pada diri sendiri. Apa yang sudah aku pelajari hari ini? Apa yang bisa aku lakukan lebih baik besok? Pertanyaan sederhana ini membantu kita tumbuh sedikit demi sedikit. Dengan refleksi, kita jadi lebih tahu apa yang salah, apa yang sudah benar, dan apa yang perlu diperbaiki. Banyak orang tidak berkembang karena mereka jarang mengevaluasi dirinya sendiri. Mereka hanya menjalani hari tanpa berpikir. Padahal, proses belajar terbesar sering datang dari merenungkan pengalaman. Lalu, ada satu hal yang sering dilupakan. Mendidik pikiran berarti juga mendidik hati. Kita hidup di dunia yang serba cepat, serba membandingkan, dan penuh tekanan. Kadang kita merasa tertinggal karena melihat pencapaian orang lain. Kadang kita merasa kecil karena melihat standar kesuksesan yang tinggi. Padahal yang paling penting bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten. Jangan biarkan dunia membuatmu merasa tidak cukup hanya karena kamu berjalan lebih lambat. Ingat, bunga tidak saling membandingkan siapa yang mekar lebih dulu, tapi semuanya indah pada waktunya. Dalam mendidik diri, kamu juga perlu melatih kemampuan membuat keputusan. Banyak orang terjebak dalam kebingungan karena takut salah memilih, sampai akhirnya mereka tidak memilih apapun. Padahal, tidak memilih sama saja dengan tetap diam di tempat. Kalau kamu ingin tumbuh, kamu harus berani mengambil keputusan, bahkan kalau itu berarti beresiko salah. Setiap keputusan akan memberimu pelajaran. Kalau benar, kamu belajar bersyukur. Kalau salah, kamu belajar memperbaiki. Intinya, berhenti menunggu kepastian sempurna, karena kesempatan sering datang sebelum kita merasa siap. Salah satu tantangan terbesar dalam mendidik diri adalah menghadapi rasa malas. Rasa malas itu manusiawi, semua orang punya. Tapi kalau kita membiarkannya menguasai hidup, perlahan-lahan kita akan terbiasa menunda segala hal. Disinilah peran disiplin bekerja. Disiplin bukan soal memaksa diri tanpa ampun, tapi soal membuat kesepakatan dengan diri sendiri dan menepatinya. Misalnya, kamu janji pada dirimu untuk membaca 10 menit setiap malam. Lakukan itu. Kalau kamu janji untuk olahraga 2 kali seminggu, tepati. Sekecil apapun, disiplin membangun rasa percaya pada diri sendiri. Kamu jadi tahu, kalau aku bilang aku akan melakukannya, aku benar-benar akan melakukannya. Dan kepercayaan pada diri sendiri itu membuat kamu lebih kuat. Tentu, mendidik diri juga butuh sabar pada proses. Banyak orang menyerah karena mereka menginginkan hasil instan. Kita ingin sehat tapi tidak mau berproses menjaga pola makan. Kita ingin pintar tapi tidak mau meluangkan waktu belajar. Kita ingin sukses tapi enggan bekerja keras. Padahal, dunia ini bekerja dengan hukum waktu. Segala sesuatu butuh proses, dan proses butuh kesabaran. Kalau kamu mau melihat perubahan besar dalam hidupmu, kamu harus siap melewati masa-masa bosan, lelah, dan ragu, karena disitulah karaktermu ditempa. Ada satu hal lagi yang sering membuat orang gagal mendidik dirinya, tidak punya tujuan yang jelas. Hidup tanpa tujuan seperti berjalan di jalan gelap tanpa lampu. Kamu akan bergerak tapi entah kemana. Maka tanyakan pada dirimu, aku mau jadi orang seperti apa? Hidup seperti apa yang ingin aku jalani? Nilai-nilai apa yang ingin aku pegang? Pertanyaan-pertanyaan ini akan membantumu menentukan arah. Kalau kamu punya tujuan, proses mendidik diri akan terasa lebih ringan karena kamu tahu untuk apa kamu melakukannya. Selain tujuan, kamu juga butuh rencana kecil. Tidak perlu rencana besar yang rumit. Misalnya, kalau tujuanmu adalah jadi orang yang lebih sabar, rencanakan latihan sederhana,
Tarik nafas dalam setiap kali kamu ingin marah. Kalau tujuanmu adalah jadi lebih sehat, rencanakan langkah kecil seperti minum air putih lebih banyak setiap hari. Kalau tujuanmu adalah lebih bijaksana, rencanakan membaca 1 halaman setiap malam. Semua dimulai dari langkah kecil, tapi jangan berhenti melakukannya. Satu lagi pelajaran penting dalam mendidik diri adalah belajar berkata tidak. Banyak dari kita merasa harus selalu menyenangkan orang lain, sampai lupa menjaga batasan untuk diri sendiri. Padahal, salah satu tanda kedewasaan adalah tahu kapan harus berkata tidak. Tidak pada kebiasaan buruk, tidak pada orang-orang yang bawa energi negatif, dan tidak pada hal-hal yang menguras waktu dan pikiran tanpa manfaat. Dengan belajar berkata tidak, kita melatih diri untuk fokus pada apa yang benar-benar penting. Kalau dipikir-pikir, mendidik diri itu bukan hanya soal mengubah perilaku, tapi juga soal mengubah cara kita memandang hidup. Orang yang melihat hidup sebagai perlombaan akan mudah stres dan merasa kalah. Tapi orang yang melihat hidup sebagai perjalanan akan lebih menikmati prosesnya. Dia tidak terburu-buru, tidak merasa harus selalu lebih hebat dari orang lain, dan lebih tenang menghadapi perubahan. Cara pandang inilah yang membuat kita lebih damai dengan diri sendiri. Ada satu rahasia penting. Mendidik diri tidak ada garis finishnya. Kita akan terus belajar sampai akhir hayat. Selalu ada hal baru untuk dipahami, selalu ada sisi diri yang bisa diperbaiki, dan selalu ada kesempatan untuk jadi lebih baik. Jadi, jangan takut kalau kamu merasa belum sempurna. Kita semua memang tidak akan pernah sempurna. Yang terpenting, kita mau terus belajar. Hidup itu seperti perjalanan panjang tanpa peta yang pasti. Kita sering melewati jalan yang tidak terduga. Kadang mulus, kadang penuh batu, kadang juga buntu. Di saat-saat seperti itu, mendidik diri bukan cuma soal mengubah kebiasaan, tapi juga soal menguatkan mental dan hati. Karena percuma punya banyak pengetahuan kalau pikiran dan hati kita rapuh. Salah satu tantangan terbesar dalam proses mendidik diri adalah kegagalan yang datang berulang kali. Kita sudah berusaha, sudah berdoa, sudah bekerja keras, tapi hasilnya belum sesuai harapan. Kadang, hal ini membuat kita merasa lelah dan ingin berhenti. Tapi justru di titik inilah ketahanan mentalmu diuji. Orang yang terus belajar dan melatih diri tahu bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya, melainkan bagian dari perjalanan. Kalau kamu perhatikan orang-orang yang sekarang terlihat sukses, hampir semuanya punya cerita tentang kegagalan yang panjang. Ada yang bangkrut sebelum akhirnya berhasil, ada yang ditolak berkali-kali sebelum diterima, ada yang jatuh berkali-kali sebelum bisa berdiri tegak. Bedanya, mereka tidak berhenti belajar. Mereka jadikan kegagalan sebagai bahan evaluasi, bukan alasan untuk menyerah. Mendidik diri artinya belajar melihat kegagalan dengan sudut pandang baru, bukan sebagai musuh, tapi sebagai guru. Setiap kegagalan membawa pelajaran, entah itu tentang cara kerja, cara berpikir, cara beradaptasi, atau tentang diri kita sendiri. Kadang, kegagalan justru menunjukkan apa yang sebenarnya kita butuhkan, bukan sekadar apa yang kita inginkan. Jadi, setiap kali kamu gagal, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Bukan, kenapa ini terjadi padaku? Selain kegagalan, ada satu hal lain yang sering membuat kita berhenti mendidik diri. Rasa lelah menghadapi kenyataan. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan kadang kenyataan terasa begitu berat. Tapi disinilah pentingnya membangun mental tangguh. Mental tangguh bukan berarti kita tidak boleh merasa sedih, kecewa, atau marah. Justru, mental tangguh adalah kemampuan untuk merasakan semua itu, tapi tetap memilih untuk melangkah. Kita boleh menangis, tapi jangan berhenti berjalan. Kita boleh kecewa, tapi jangan menyerah pada keadaan. Untuk menjaga semangat, kita perlu belajar merayakan langkah kecil. Banyak orang kehilangan motivasi karena hanya fokus pada tujuan besar yang terasa jauh. Padahal, setiap langkah kecil juga berarti. Misalnya, kamu berhasil membaca 5 halaman buku, olahraga 15 menit, menahan diri untuk tidak marah, atau menolak satu kebiasaan buruk. Itu prestasi.
Setiap kemajuan kecil patut dirayakan, karena proses besar dibangun dari ratusan langkah kecil seperti ini. Selain itu, penting juga untuk belajar menghargai proses. Hidup tidak selalu tentang hasil. Kadang kita terlalu terpaku pada pencapaian sampai lupa menikmati perjalanan. Padahal, proses mendidik diri itu sendiri adalah bagian berharga dari hidup. Setiap tantangan yang kita hadapi, setiap kesalahan yang kita perbaiki, setiap kebiasaan baik yang kita bangun, semuanya membentuk siapa kita hari ini. Kalau kita hanya fokus pada hasil, kita akan sering kecewa. Tapi kalau kita menikmati prosesnya, setiap hari bisa terasa berarti. Ada satu hal yang sering membuat proses mendidik diri terasa lebih ringan, yaitu punya alasan yang kuat. Banyak orang berhenti di tengah jalan karena mereka tidak tahu untuk apa mereka berusaha. Kalau kamu tahu alasanmu, kamu akan lebih tahan menghadapi godaan untuk menyerah. Misalnya, kamu belajar bukan hanya untuk pintar, tapi untuk menjadi versi terbaik dirimu. Kamu bekerja keras bukan hanya untuk uang, tapi untuk memberi hidup yang lebih baik bagi keluargamu. Kamu melatih kesabaran bukan hanya supaya terlihat bijak, tapi supaya hatimu tenang. Alasan yang jelas membuatmu lebih konsisten. Dalam mendidik diri, kita juga perlu belajar mengenali batasan. Kadang kita terlalu memaksakan diri sampai lupa bahwa tubuh dan pikiran punya keterbatasan. Mendidik diri bukan berarti terus-terusan menuntut tanpa memberi ruang istirahat. Justru, salah satu bentuk disiplin adalah tahu kapan harus berhenti sejenak. Istirahat bukan berarti menyerah, tapi memulihkan energi agar bisa melangkah lagi dengan lebih kuat. Selain itu, penting juga untuk melatih fleksibilitas pikiran. Hidup penuh perubahan, dan kadang rencana terbaik sekalipun bisa gagal. Orang yang mendidik dirinya belajar beradaptasi dengan keadaan. Mereka tidak kaku dengan satu cara, tapi mau mencoba pendekatan baru. Mereka tahu kapan harus bertahan, kapan harus menyesuaikan, dan kapan harus melepaskan. Fleksibilitas ini membuat kita lebih siap menghadapi ketidakpastian hidup. Ada kalanya, kita merasa tertinggal dibanding orang lain. Kita melihat teman-teman sebaya sudah punya pencapaian besar, sementara kita masih berjuang. Di momen seperti itu, penting untuk berdamai dengan kecepatan diri sendiri. Hidup bukan perlombaan, dan setiap orang punya waktunya masing-masing. Jangan biarkan perbandingan merusak prosesmu. Fokuslah pada dirimu, pada kemajuanmu, dan pada tujuanmu. Mendidik diri juga berarti belajar menemukan makna dalam setiap pengalaman. Banyak orang merasa hampa karena menjalani hidup tanpa arah. Mereka bangun, bekerja, tidur, dan mengulanginya setiap hari tanpa merasakan apa-apa. Padahal, setiap pengalaman, sekecil apapun, bisa membawa makna kalau kita mau mencarinya. Misalnya, kegagalan bisa mengajarkan ketekunan, kehilangan bisa mengajarkan keikhlasan, dan kesulitan bisa mengajarkan kekuatan. Dengan cara pandang ini, hidup terasa lebih kaya dan mendalam. Dan jangan lupa, dalam perjalanan mendidik diri, kebaikan pada diri sendiri itu penting. Kadang kita terlalu keras menuntut diri, sampai lupa menghargai apa yang sudah kita capai. Beri dirimu penghargaan ketika berhasil melangkah, sekecil apapun. Maafkan dirimu ketika salah. Ingat, kamu bukan mesin, kamu manusia, dan manusia memang belajar lewat jatuh bangun. Kalau kamu merasa proses ini berat, ingatlah satu hal sederhana, kamu tidak harus melakukannya sendirian. Cari dukungan dari orang-orang yang kamu percayai. Ceritakan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu perjuangkan. Kadang satu percakapan bisa membuat hati terasa lebih ringan. Tapi tetap ingat, kamu juga tidak bisa bergantung sepenuhnya pada orang lain. Pada akhirnya, kamu sendirilah yang memutuskan bagaimana kamu mau melangkah. Ada satu hal penting yang sering kita lupakan ketika berbicara tentang mendidik diri sendiri setiap hari, yaitu konsistensi. Banyak orang semangat di awal, rajin membaca buku, ikut seminar, mendengarkan podcast, dan membuat rencana besar untuk berubah. Tapi semangat itu sering padam ketika menghadapi rasa malas, bosan, atau tantangan kecil dalam hidup. Padahal, mendidik diri itu bukan tentang seberapa cepat kita berubah,
melainkan seberapa sabar kita menjaga langkah-langkah kecil yang terus dilakukan setiap hari. Tidak ada satupun orang hebat di dunia ini yang langsung mencapai titik terbaiknya dalam semalam. Semua proses butuh waktu, dan waktu itu harus diisi dengan kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Kalau kita ingin hidup lebih baik, maka kita harus siap menerima kenyataan bahwa proses mendidik diri bukanlah sesuatu yang instan. Kita mungkin akan gagal berkali-kali, membuat kesalahan, bahkan merasa putus asa. Namun justru disitulah letak pembelajarannya. Setiap kali gagal, kita belajar sesuatu tentang diri kita sendiri, tentang kelemahan kita, dan tentang cara memperbaikinya. Kesalahan bukan tanda bahwa kita tidak mampu, tetapi justru bukti bahwa kita sedang mencoba. Hanya orang-orang yang mau mencoba dan gagal berkali-kali yang akhirnya bisa berkembang. Jadi, jangan pernah merasa malu saat melakukan kesalahan. Malulah kalau kita tidak pernah mau mencoba dan terus terjebak di zona nyaman. Proses mendidik diri juga membutuhkan keberanian untuk menghadapi kenyataan. Kadang kita tidak sadar bahwa yang menghambat kita bukanlah keadaan atau orang lain, tapi diri kita sendiri. Mungkin kita terlalu sering menunda-nunda, terlalu banyak mengeluh, atau terlalu fokus pada apa yang orang pikirkan tentang kita. Padahal, orang-orang yang benar-benar berkembang adalah mereka yang berani jujur pada diri sendiri. Mereka mau mengakui kelemahan, kekurangan, dan kesalahan mereka. Setelah itu, mereka tidak berhenti di situ saja, melainkan mencari cara untuk memperbaikinya. Setiap kali kita berani melihat ke dalam diri, kita sedang memberi kesempatan untuk berubah menjadi versi yang lebih baik. Ada satu tips sederhana yang bisa kita coba. Setiap malam sebelum tidur, tanyakan pada diri sendiri, apa yang sudah kupelajari hari ini? Pertanyaan kecil ini membantu kita melatih kesadaran diri dan membuat kita tidak menjalani hidup dengan autopilot. Kalau hari ini kita gagal, tanyakan kenapa. Kalau hari ini kita berhasil, tanyakan apa yang membuat kita berhasil. Dengan cara ini, setiap hari menjadi sebuah kesempatan untuk tumbuh. Kita tidak perlu menunggu momen besar untuk berubah, karena perubahan yang sesungguhnya dibangun dari momen-momen kecil yang dilakukan setiap hari. Selain itu, mendidik diri juga berarti belajar mengatur emosi. Tidak semua hal dalam hidup akan berjalan sesuai keinginan kita. Akan ada orang yang mengecewakan kita, rencana yang gagal, dan kenyataan yang tidak sesuai harapan. Kalau kita tidak belajar mengendalikan emosi, kita akan mudah terombang-ambing oleh keadaan. Orang yang mendidik dirinya bukan berarti mereka tidak pernah marah, sedih, atau kecewa, tapi mereka tahu bagaimana merespons perasaan itu dengan bijak. Daripada melampiaskan emosi secara berlebihan, mereka memilih untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan melihat situasinya dengan lebih jernih. Ini bukan hal yang mudah, tapi kalau kita melatihnya setiap hari, perlahan-lahan akan terasa lebih ringan. Kita juga perlu memahami bahwa mendidik diri bukan hanya tentang meningkatkan pengetahuan, tapi juga tentang memperluas cara pandang. Semakin dewasa, kita akan menyadari bahwa dunia ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ada banyak sudut pandang, banyak kebenaran, dan banyak pengalaman yang berbeda dari yang kita miliki. Kalau kita hanya bertahan pada pola pikir lama dan menolak belajar hal baru, kita akan sulit berkembang. Maka, cobalah membuka diri pada perspektif orang lain. Dengarkan mereka, pelajari pengalaman mereka, dan ambil pelajaran yang sesuai dengan nilai-nilai kita. Dunia akan terasa lebih luas dan hidup akan terasa lebih kaya kalau kita mau belajar melihat dari sudut pandang yang berbeda. Lebih dari itu, mendidik diri setiap hari juga berarti belajar menyeimbangkan antara keinginan dan kebutuhan. Kadang kita terlalu sibuk mengejar hal-hal yang kita mau sampai lupa dengan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Misalnya, kita ingin punya banyak uang, tapi lupa menjaga kesehatan. Kita ingin diakui banyak orang, tapi melupakan keluarga sendiri. Kita ingin terlihat sukses di mata dunia, tapi mengabaikan kebahagiaan batin kita. Mendidik diri berarti melatih diri untuk membuat keputusan yang bijak, menunda kesenangan sesaat demi kebaikan jangka panjang, dan memilih apa yang benar-benar penting dalam hidup. Proses ini juga mengajarkan kita tentang kesabaran. Hidup tidak selalu memberi hasil sesuai kecepatan kita. Kadang kita sudah berusaha sekuat tenaga, tapi hasilnya belum terlihat sekarang. Disinilah kesabaran berperan besar. Orang yang mendidik dirinya paham bahwa hasil tidak selalu instan. Mereka percaya pada proses, terus bergerak maju dan tidak menyerah jika perjalanan terasa lambat. Mereka tahu bahwa setiap usaha yang dilakukan hari ini akan menjadi bekal berharga untuk masa depan. Pada akhirnya, mendidik diri setiap hari bukanlah soal menjadi orang yang perfect,
melainkan menjadi orang yang lebih baik dari diri kita kemarin. Tidak ada batasan usia untuk belajar, tidak ada kata terlambat untuk berubah. Selama kita mau membuka hati, mau belajar dan mau mencoba, akan selalu ada kesempatan untuk menjadi versi terbaik diri kita. Kita tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain, karena perjalanan setiap orang berbeda. Fokuslah pada prosesmu sendiri, pada pertumbuhanmu sendiri, dan pada apa yang bisa kamu lakukan hari ini. Salah satu tantangan terbesar dalam mendidik diri adalah melawan rasa malas. Kita semua pernah mengalaminya. Ada momen ketika kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan, tapi kita memilih menundanya. Kita tahu harus belajar, membaca, berolahraga, atau menyelesaikan pekerjaan. Tapi entah kenapa, tubuh dan pikiran terasa berat. Dalam situasi seperti ini, hal yang perlu diingat adalah jangan menunggu mood datang, tapi ciptakan mood itu sendiri. Disiplin bukan soal menunggu semangat muncul, melainkan soal bergerak dulu meskipun tidak merasa semangat. Biasakan diri untuk memulai dengan langkah kecil, karena seringkali yang paling sulit hanyalah memulai. Setelah langkah pertama diambil, biasanya kita akan menemukan ritme dan tenaga untuk melanjutkannya. Kuncinya adalah memecah target besar menjadi bagian-bagian kecil. Misalnya, kalau kamu ingin membaca buku 300 halaman, jangan berpikir tentang 300 halaman itu sekaligus. Mulailah dengan membaca 5 halaman sehari. Kalau kamu ingin olahraga, jangan langsung memaksakan diri lari 5 km. Mulai saja dengan peregangan 5 menit atau jalan kaki sebentar. Mendidik diri itu bukan soal seberapa cepat kamu sampai, tapi soal memastikan kamu tidak berhenti. Ketika kamu konsisten melakukan hal kecil setiap hari, kebiasaan itu akan terbentuk. Dan pada akhirnya, kebiasaanlah yang akan membentuk dirimu. Selain melatih disiplin, mendidik diri juga berarti belajar mengelola pikiran. Pikiran kita sangat kuat, dan seringkali apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi apa yang kita lakukan. Kalau kamu terus berpikir, aku nggak bisa, maka besar kemungkinan kamu tidak akan mencobanya. Sebaliknya, kalau kamu melatih pikiranmu untuk percaya bahwa perubahan itu mungkin, maka tindakanmu pun akan mengikuti. Itulah mengapa penting untuk berbicara baik pada diri sendiri. Setiap kali gagal, jangan mengatakan, aku bodoh atau aku memang nggak berbakat. Ubah cara berbicaramu menjadi lebih suportif. Misalnya, oke, kali ini gagal, tapi aku bisa belajar dari ini. Pola pikir seperti ini akan membuat kita lebih kuat dan tidak mudah menyerah. Tapi mendidik diri bukan hanya soal bagaimana kita bekerja lebih keras, melainkan juga bagaimana kita istirahat dengan bijak. Banyak orang salah paham tentang produktivitas. Mereka berpikir bahwa bekerja tanpa henti adalah tanda kesuksesan. Padahal, tubuh dan pikiran kita punya batas. Kalau kita memaksa diri terus-menerus tanpa jeda, yang ada justru kelelahan, burnout, dan kehilangan arah. Jadi, luangkan waktu untuk beristirahat dan merawat diri. Tidur cukup, makan sehat, bergerak setiap hari, dan luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang membuatmu merasa hidup. Ingat, mendidik diri bukan hanya soal memaksa diri menjadi lebih keras, tapi juga tentang merawat diri agar kita bisa terus bertumbuh dengan sehat. Selain itu, kita perlu melatih kemampuan untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Salah satu penyebab stres dan frustrasi adalah terlalu sibuk memikirkan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengatur apa yang orang lain pikirkan tentang kita, tidak bisa memaksa dunia berjalan sesuai keinginan kita, dan tidak bisa menghentikan masalah datang. Tapi, kita bisa mengatur bagaimana kita merespon situasi itu. Itulah yang membedakan orang yang bijak dan tenang dengan orang yang mudah goyah. Saat kita belajar menerima kenyataan bahwa tidak semua hal bisa diatur sesuai kehendak kita, hati akan terasa lebih ringan. Daripada mengeluh, kita bisa mengalihkan energi untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita lakukan hari ini. Mendidik diri setiap hari juga tentang melatih rasa syukur. Terkadang, kita terlalu fokus pada kekurangan, kegagalan, dan apa yang belum kita capai, sampai lupa menghargai apa yang sudah kita miliki. Padahal, bersyukur bukan berarti berhenti berusaha, melainkan mengakui bahwa hidup ini punya sisi indah meskipun belum sempurna. Cobalah melatih diri untuk mencatat 3 hal kecil yang bisa disyukuri setiap malam sebelum tidur. Mungkin sesederhana, bisa makan enak, bercanda dengan teman,
atau sekedar bisa beristirahat dengan tenang. Dengan kebiasaan ini kita akan lebih mudah melihat hal baik dalam hidup dan pikiran kita menjadi lebih positif dan tenang. Ada satu hal lagi yang sering dilupakan, pentingnya menjaga lingkungan pertemanan. Lingkungan yang tepat bisa membuat proses mendidik diri menjadi lebih mudah, sementara lingkungan yang salah bisa membuat kita kembali ke kebiasaan lama. Kalau kita dikelilingi orang-orang yang hanya mengeluh, meremehkan, dan menyepelekan pertumbuhan, maka cepat atau lambat energi kita juga akan terkuras. Sebaliknya, kalau kita bersama orang-orang yang mau belajar, mendukung dan mendorong satu sama lain, semangat kita akan lebih mudah terjaga. Bukan berarti kita harus memutuskan hubungan dengan semua orang, tapi setidaknya kita bisa memilih siapa yang kita jadikan tempat berbagi energi dan inspirasi. Namun mendidik diri setiap hari bukan berarti kita harus sempurna. Akan ada hari-hari ketika kita merasa tidak produktif, malas, atau bahkan kembali ke kebiasaan lama. Itu wajar, dan kita tidak perlu terlalu keras pada diri sendiri. Justru di momen-momen seperti ini, yang penting adalah kemampuan untuk bangkit lagi. Jangan biarkan satu hari buruk membuatmu menyerah. Ingatlah bahwa proses perubahan itu bukan tentang tidak pernah gagal, tapi tentang berapa kali kita mau coba lagi setelah jatuh. Kalau direnungkan lebih dalam, sebenarnya mendidik diri setiap hari adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Kita mau belajar, berkembang, dan berusaha menjadi lebih baik, bukan karena ingin terlihat hebat di mata orang lain, tapi karena kita menghargai diri kita sendiri. Kita ingin memberi masa depan yang lebih baik untuk diri kita. Ketika kita memandang proses ini dengan penuh kasih pada diri sendiri, perjalanan akan terasa lebih ringan. Kita tidak lagi merasa tertekan, melainkan melihatnya sebagai kesempatan untuk bertumbuh.